Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat pagi, selamat subuh. Oke. Ya, kita ini sesi santai aja ya. Sebelumnya mungkin saya ucapin salam dulu. Seperti biasa, salam-salam para pimpinan daerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santi. Oke. Pilih nomor 4. Iya, betul. Kalau pilih salah satu nanti bahaya. Ya, nggak bisa pulang gua nanti di sini. Oke. Ada yang udah tahu maksudnya dari judul ini, topik ini apa? Passwordless? Enggak ya? Enggak tahu ya? Oke. Ya udah deh. Oke. Jadi apa sih maksudnya kita mau bikin passwordless gitu ya? Authentication, kenapa sih penting banget autentikasi gitu? Ada yang tahu nggak istilah autentikasi itu apa? Autentikasi ada istilahnya kalau kita bikin aplikasi ini ya. Biasanya kalau kita butuh ditanya sama orang security ya gitu ya. Ini ada autentikasinya nggak? Ini ada otorisasinya nggak? Ada yang bisa bedain nggak? Autentikasi dengan otorisasi, atau bahasa Inggrisnya authentication versus authorization. Ada yang tahu nggak? Gini. Jadi kalau autentikasi itu berarti artinya mengizinkan akses seseorang untuk masuk ke dalam aplikasi, diautentikasikan gitu. Tapi kalau otorisasi memberikan akses kepada orang tersebut supaya bisa masuk ke aplikasi. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi mengizinkan sama memberikan akses. Memberikan akses maksudnya gimana? Misalkan kalau kita punya aplikasi, terus ada role, pernah dengar kan ada role admin, ada role customer service, ada role buzzer. Oke, dah cukup. Ya. Nah, biasanya itu kan otorisasi kan. Nah, gitu ya. Oke. Sebelumnya mungkin kalau ada yang belum tahu saya siapa gitu ya. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu kan. Silakan langsung di-follow aja, ini sosial media gua. Tapi tolong jangan di-follow yang ini kayaknya ya, nggak penting kayak ini. Yang ini nih. Iya. Ya, yang ini aja buat kerjaan yang ini aja. Kalau ini isinya hura-hura doang nih. Isinya yang ini fleksi, isinya yang ini buzzer. Oke, sebelum masuk ke sana, mungkin gua akan disclaimer dulu. Percaya nggak kalau di internet itu tidak ada sesuatu yang aman? Percaya ya. Apapun bisa dihack ya. Jadi mau sekuat apapun kita melakukan mekanisme proses autentikasi menggunakan metode apapun, tidak ada yang aman. Gitu. Jadi sebenarnya sampai sini aja sih top line. Percuma gitu kalau kenalin enggak. Ya, jadi kenapa nggak aman? Karena gini, autentikasi itu kan sebenarnya kayak semacam key ya, semacam sumber untuk mendapatkan personalized experience gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau kita login, kita bisa akses aplikasi kayak login Instagram, login Facebook, Twitter, X ya gitu. Nah, kita bisa dapat hal-hal yang kita inginkan sesuai dengan personalisasi kita gitu ya. Akan tetapi kadang-kadang kalau kita misalkan mau melakukan login pada aplikasi baru, itu biasanya kan kita dipusingkan oleh proses yang pertama registrasi, nama, nik, KTP, tanda tangan enggak ada ya. Oke, nama, nik, biasanya password. Terus biasanya juga ada yang bikin password, konfirmasi password sekali lagi. Biasanya ada 3 gitu kan. Terus kadang-kadang misalkan kita nih udah login di aplikasi kita yang sekarang gitu ya, aplikasi X misalkan. Terus kita misalkan kayak tetangga sebelah punya, jangan ngomongin tetangga sebelah aja. Ini aja nih. Google Pixel 8 udah baru ya, baru keluar ya. Jadi sebelumnya kita misalkan punya Pixel 7 gitu, ya kan. Terus ternyata Pixel 8 udah keluar nih, mau nggak mau kita harus beli lagi. Tapi kan aplikasinya kita harus download lagi nih, aplikasi yang di HP kita kan. Mau nggak mau kita login lagi kan. Ya mau nggak mau kita ngetik lagi, terus kadang-kadang lupa nih passwordnya kan.
Biasanya hal yang paling sering kalau lupa password ngapain? Iya, itu bahasa Inggrisnya emang benar. Lupa password mau bergetas, tapi yang biasanya kita lakukan kadang-kadang harus masukin email, harus masukin kadang-kadang ada challenge OTP lah segala macam buat memastikan orang yang lupa password benar nggak sih, orang yang sama benar nggak? Sebenarnya intinya itu autentikasi kan. Nah, biasanya ini painful kan kalau setting new device ya. Jadi kalau misalkan kita ganti-ganti new device gitu ya, atau kita punya HP satu Pixel 7, satu Pixel 8, satu lagi iPhone 15 gitu ya. Gitu. Ya, kan biasanya kan suka susah ya kalau misalkan ngapalin password. Nah, ada yang tahu nggak ini? Ini cara-cara yang kita lakukan sekarang untuk mengamankan proses autentikasi. Biasanya OTP ya gitu ya. Nah, tapi OTP sekarang gampang ya ibunya ya, pakai undangan ya. Iya. Atau enggak pakai undian berhadiah. Halo gitu. Ya kan? Bapak selamat dapat ini nih hadiah 1 juta. Kita akan kirimkan kode uniknya gitu ya. Tahu-tahu rekeningnya jebol gitu kan. Terus pakai MFA. MFA ini apa sih bedanya sama OTP? Kalau MFA ini dia kalau biasanya kita kenal tuh FA ya, atau multi factor authentication. Nah, biasanya kalau misalkan MFA ini challenge-nya itu setelah kita login, baru dia di challenge lagi. Entah itu MFA-nya pakai OTP juga, atau MFA-nya pakai macam-macam kayak Google Authenticator dan lain sebagainya. Biasanya gitu. Tapi kalau MFA-nya kita lupa login, sama aja, ya kan? Atau kita reset gitu di user profile kita hilang juga. Nah, yang terakhir identity federation. Nah, mungkin ini istilahnya agak asing ya. Sebenarnya itu udah dari zaman dulu. Identity federation itu sama dengan kayak kita melakukan social sign in. Jadi kalau misalkan kita login aplikasi, sign in with Google, sign in with Apple, sign in with Facebook dan lain sebagainya. Sebenarnya kan memudahkan si user ya, supaya dia cepat akses ke dalam aplikasi gitu kan, dapat autentikasinya. Jadi bisa mengakses informasi yang dia butuhkan. Tapi terkadang pernah dengar kasus ini nggak? Ada yang pernah baca kasus ini? Ini salah satu penyalahgunaan dari proses identity federation. Jadi kadang ini beberapa waktu yang lalu ya. Jadi itu misalkan kita login Facebook ke Bukalapak gitu ya, menggunakan social sign in si Facebook. Seharusnya ini token ini tidak dikenali karena unauthorized access. Tapi seolah-olah kita bisa intercept, orang lain bisa intercept di tengah-tengah, mengganti isi token itu, sehingga dianggap sama si Facebook, oh orang ini benar nih, dia yang login. Akhirnya dia bisa masuk, padahal bukan orang yang sebenarnya. Ini salah satu contoh penyalahgunaan identity federation. Masalah-masalah lain dari yang tadi saya sebutkan itu ada phishing ya, udah sering ya. Phishing ya kayak tadi penipuan, scamming juga sama, berbau penipuan. Man-in-the-middle attack itu salah satu teknik untuk hacking di identity federation atau brute force attack. Nah, ini salah satu contoh malware phishing beberapa tahun lalu ya, sekitar 2018 sampai rentan 2008 sampai 2018. Itu banyak jumlah phishing site yang terjadi dari either dari mobile atau dari web, dan juga account takeover. Sorry. Account takeover ini kayak tadi OTP dan lain sebagainya, identity federation bisa diambil alih. Karena apa? Bukan usernya yang bodoh, tapi memang hackernya yang makin pintar. Gitu. Ya ada sih usernya bodoh juga. Ya, jadi ini sebenarnya inti talk gue. Ada metode baru sebenarnya yang sudah diintroduce kemarin sih udah di web ya. Kalau teman-teman dengar talk di IO Extended di web, Chrome web itu sudah introduce yang namanya passkeys. Passkeys ini itu salah satu standar baru membuat authentication, password plus authentication. Nah, mekanisme ini agak beda dengan mekanismenya agak sedikit beda. Mekanismenya agak sedikit beda dengan MFA dan lain sebagainya.
Karena ini tuh ada standar baru dari yang namanya FIDO gitu. Dan sebenarnya ini kayak kenapa harus passkey? Passkey itu kayak dia standar autentikasinya, dia mempunyai dua kunci. Jadi kalau misalkan password biasa atau OTP itu kan by challenge. Tapi kalau passkey dia ada dua kunci, kayak kayak istilah kayak dual custody authentication. Jadi kunci yang pertama public key-nya itu yang ditaruh di server. Private key-nya yang dipegang di device. Jadi kalau public key dengan private key-nya match, dia terautentikasi. Gitu. Sebenarnya sama halnya kayak zaman dulu, kayak misalkan kita mau akses GitHub gitu ya. Akses GitHub terus kita bikin SSH key biasanya kan. Nah, SSH key itu kan ada public dan private. Konsepnya sebenarnya dari situ. Publicnya kita put di GitHub server, private-nya dipegang di mana? Di sini kan. Kalau device-nya hilang, wassalam. Betul? Sama dengan itu. Jadi konsepnya passkey ini awalnya itu terinspirasi dari encryption atau SSH encryption ya gitu. Dan ini ada standarisasinya, ada aliansinya namanya FIDO untuk introduce simple tapi tetap strong authentication ya. Jadi intinya passkey itu dia harus simpelnya, jadi user tidak perlu ngapalin password segala macam atau pattern password yang kita tahu atau kita tulis di notepad biasanya gitu kan ya, atau pakai OTP segala macam, jadi udah nggak ribet lah gitu. Tapi tetap harus amannya ya antara private sama publicnya yang harus di match gitu. Nah, ada 3 hal dalam passkey ini. Yang pertama account selector, dia akan milih akun yang sudah terdaftar, yang sudah dipasangkan passkey-nya. Otomatis dia harus megang informasi username paling nggak. Kalau username kan biasanya teman-teman pasti hafal dong ya, yang nggak hafal pasti password dong ya kan? Gitu ya, walaupun password biasanya diisi pakai tanggal lahir, benar nggak? Ya. Oke, terus yang kedua yang harus kita perhatikan untuk membuat passkey ini, biometric authentication. Biometric authentication ini ada 2 jenis ya, nggak cuma jari kita, sidik jari, tapi bisa wajah atau face ID atau mata. Jadi intinya memastikan orang yang masuk itu benar-benar orang yang punya informasi yang sama gitu dengan yang ada di sistem. Terus yang kedua, simple ini harus seamless. Jadi kalau misalkan kita ganti device, kayak tadi ganti device atau device-nya hilang, harusnya si private key-nya ini bisa kita generate balik gitu ya, dan di-sync lagi dengan public key gitu. Sehingga tidak ada kejadian kalau misalkan device-nya hilang, kalau misalkan kayak kita simpannya cuma di public sama private-nya taruh di sini aja. Kalau laptop kita dipalingin, berarti kan kita nggak bisa login lagi dong, ya kan? Karena publicnya dia kunci. Nah, mau nggak mau private-nya juga harus kita sync ke server gitu. Tapi beda, kalau public kita bisa simpan di server kita, di server aplikasi kita, tapi private ini kita simpan di server yang nge-provide layanan password manager gitu. Itu namanya seamless device switch. Nah, amannya tadi ya, kriptografi itu yang tadi ya, enkripsi antara public dengan private-nya. Terus juga sebenarnya ini deklarasi dari passkey itu dia tahan terhadap phishing. Jelas sih tahan terhadap phishing. Sekarang gimana kalau misalkan teman-teman punya aplikasi sudah ada autentikasi berupa passkey, nggak mungkin dong ditipu pakai OTP misalkan, ya kan? Dia tetap, si hacker tetap tidak akan bisa masuk karena kan yang terautentikasi itu kalau nggak sidik jari kita atau muka kita, kecuali kepala kita dipotong sama tangan kita dipotong, ya kan? Benar dong? Ya, itu yang namanya strong protection gitu. Nah, ini cara kerjanya passkey ya, singkat aja. Jadi yang pertama kita enroll registrasi antara biometrik kita mau pakai yang mana nih, Face ID atau Touch ID atau fingerprint, terserah. Nanti dari situ diekspor private key-nya ke cloud,
dan public key-nya ke server kita gitu. Nah, kalau tadi ngeliat kan agak ribet ya, ini gua coba simplify. Jadi simpelnya nih, public itu intinya ke application server kita, aplikasi kita ya. Private itu ke user device atau bisa juga ke si password manajernya gitu, penyedia layanannya. Ketika sign in, si aplikasi ini akan nge-challenge public key-nya ke device kita, sama atau enggak gitu. Kalau misalkan device-nya hilang, berarti kita harus sync lagi menggunakan si password manager kayak gitu. Nah, sekarang yang disebut sama passkey itu ada apa aja sih? Semuanya kecuali Mozilla ya gitu. Jadi kalau pakai browser lain selain Mozilla semuanya bisa. Kalau pakai Android dan Apple bisa, kecuali Windows Phone atau BlackBerry ya, kalau masih ada. Oke. Nah, passkey itu sekarang siapa aja sih yang udah integrasi? Ada yang udah kenal sama layanan-layanan ini? Yang sebelah sini pasti sering dong kalau kerja freelance pakai ini kan. Nah, ini namanya PayPal. PayPal itu udah diintegrasi dengan passkey saat ini, PayPal yang baru gitu. Jadi selain enable login with fingerprint, dia juga udah ada enable passkey-nya gitu. Terus DocuSign ini buat tanda tangan digital, biasanya ini e-commerce lah. E-commerce ini travel platform buat. Nah, yang akan mulai introduce di tahun depan itu Amazon. Jadi Amazon.com nanti semuanya juga dia introduce passkey di aplikasi mereka. Sama ini password manajernya, password ya. Kalau ada teman-teman yang pernah pakai. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau introduce passkey di Android? Karena Android ini kan ada API level yang support API level tertentu yang support ke passkey, ada yang tidak. Nah, gimana caranya biar semua API level Android itu support? Android menyediakan satu SDK baru namanya Credential Manager, gitu. Jadi ini untuk simplify and address security risk untuk support passkey. Tentunya untuk mengurangi tingkat kesulitan ketika kita integrasi passkey di mobile kita, mobile apps kita. Nah, Credential Manager itu dia sebenarnya simpelnya adalah dia membuat cara tradisional yang biasanya kita lakukan di Android ya. Kalau ada yang pernah pakai Google Password Manager, ada yang pernah pakai atau Chrome Password Manager gitu ya. Biasanya itu kan disimpan di lokal ya. Nah, dengan adanya passkey dia akan sync juga ke Google Password Manager yang di cloud, sama kayak Google Authenticator yang sekarang gitu. Nah, tapi ini ada tapinya. Untuk Android 13 ke bawah yang bisa mensupport untuk Credential Manager dengan banyak provider itu nggak bisa, kecuali Android 14 gitu. Jadi kalau tadi kan gue coba jelasin, kita bisa sebenarnya nge-sync private key dari si passkey kita ke server password manager ya. Tapi kalau Android kita masih Android 9 sampai 13 itu yang bisa disupport cuma Google Password Manager aja. Kecuali Android 14. Kalau Android 14 kita sudah bisa pakai another password manager. Jadi kalau misalkan kita tidak nyaman menggunakan Google Password Manager, kita bisa pakai One Password tadi, Dashlane, Keeper atau Okta gitu. Oke, nah cara kerjanya Credential Manager API ini sebenarnya adalah menggabungkan antara passkey tadi dengan password dan juga identity federation. Jadi kalau misalkan kita login pakai Google, login pakai apa segala macam, dia bisa bawa informasi itu dan dikombine jadi satu oleh si Credential Manager API gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat Credential Manager API ini di Android? Yang pertama itu kita harus nambahin digital asset link. Nah, cara nambahin digital asset link itu gimana? Mungkin gua akan jelasin sedikit ya, agak sedikit cepat. Jadi kita harus nambahin beberapa code kayak gini nih. Ini di dokumentasinya Google Apps-nya. Jadi kita bikin file JSON. File JSON tadi ini yang kita declare itu kita taruh di server kita di domain kita nih dengan format well known asset link JSON. Ya. Setelah itu kita harus follow user agent-nya segala macam. Terus ini sebenarnya opsional. Kalau kita pakai mau integrasi dengan Android version yang di bawah 13 gitu, kita harus tambahin ini gitu ya. Ini sebenarnya opsional aja.
Oke, nah balik lagi ke sini. Setelah kita nambahin itu, sorry, ternyata mati ini. Bentar ya. Oke. Setelah kita nambahin itu, kita register di manifest kita. Cara registernya ini tadi nih ya. Ini sih sebenarnya kita bisa register. Ada di mana ya? Oke, nanti gua demoin aja. Oke. Nah, setelah itu kita coba kan, kita coba bikin. Kita sign in pakai account, terus dia akan prompting. Nanti gua akan demoin ya caranya ya, cara kerjanya. Nah, sebenarnya simpelnya gini, proses integrasi tadi kalau pakai credential manager, dia itu proses registrasinya pertama dia nge-create credential based on konteks activity kita ada di mana gitu kan. Setelah itu dapat credential ID dari backend kita, ceritanya dari backend ini dapat nih kirimin credential ID-nya. Setelah credential ID-nya dapat, baru kita bikin public key-nya. Public key tadi dikirim balik ke server. Dan private key-nya di mana kan udah ditaruh di device. Terus gimana caranya kita ngasih? Ya kita bikin sendiri untuk ngasih ke siap untuk ngasih ke server password manager ya. Autentikasinya juga sama. Kalau tadi untuk registrasinya kita create, kalau untuk autentikasinya berarti diambil aja, ya kan kredensial yang udah diambil. Gitu. Nah ini cara flow-nya ya. Jadi bentuknya itu kalau misalkan kita login, sign in gitu, misalkan udah ada passwordnya, kita daftar, dia akan ngecek si credential manager API-nya akan ngecek apakah user tersebut udah ada. Kalau udah ada kita autentikasi kayak biasa. Nah cara autentikasi kebetulan sih pakai digit rate gitu. Oke. Ini gue demoin sedikit ya. Kelihatan nggak ya? Oke, kayaknya nggak nyambung nih HP-nya. Bentar. Sorry, HP-nya tiba-tiba nggak nyambung nih. Tadi pada masalah aja ya. Akhirnya nyambung juga. Masa masih pakai Firestar hari ini? Cuma dong ada Android Studio yang baru ya, yang udah bisa tanpa Firestar. Oke? Ya, kita coba ya. Pertama kita proses ngambil kredensialnya dulu. Bikin kredensial yang kredensial dengan cara kita create kredensial ya. Tes misalkan ini, terus kita sign up. Oke, dia akan bikin ya kredensial atas user, namanya user tes 3. Oke. Nah, di situ dia autentikasi. Nah, ini nggak kelihatan, mohon maaf ya, di layar ini nih. Dia akan gini nih, challenge fingerprint ya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya, di sini nggak kelihatan. Kan autentikasi. Kelihatan. Iya. Itu otomatis nggak bakal bisa di capture dong sama simulator. Mau sampai botak juga nggak bakalan bisa gitu. Oke, sekarang kita coba sign in ya. Tadi kan gue udah create kredensialnya. Kita get sekarang. Kita get kredensialnya. Nah kebetulan kemarin gue lagi ngetes juga gitu kan. Ini ada user test 1, 2, 3. Nah yang tadi kita baru bikin kan 3. Misalkan kita ambil yang 3 nih. Oke, ini lihat di sini aja nih. Ya, lihat di sini. Ya, jelas ya. Oke, coba pakai jari Anda. Bisa nggak? Jawab, Pak. Ya. Oke, nah, udah kayak gitu. Nah,
Kalau mau tahu cara kerjanya, ini kita coba bedah by code ya. Sebenarnya by default tuh ada di sini prosesnya. Jadi ketika kita misalkan sign up di Passkey, dia akan, ya ini seperti biasa ya, akan cek segala macam username-nya ada apa enggak. Kalau ada, dia bakal kesini kan. Nah, sebenarnya ada prosesnya di sini. Ini ada create Passkey ya. Nah, di sini dia akan create public key credential response. Gitu. Nah, dari sini nanti kita set requestnya. Requestnya ini kita ambil respon dari server ya. Jadi ceritanya ini ada servernya beneran. Nah, sekarang kita karena ya biasa lah ya internet ya, apalagi di Indonesia kan. Jadi kita bikin server aja gitu. Nah, ini ceritanya respon dari servernya. Respon dari servernya tuh kayak gimana sih? Respon dari servernya misalkan contohnya kayak gini. Ini respon dari servernya nih. Ya, ini ceritanya nih, respon dari server kayak gini. Nah, nanti dia akan challenge seperti ini. Dia akan dia akan replace yang tadi semua tag-tag yang ada di respon itu encode segala macam lah ya. Terus endpoint challenge-nya gitu. Yang dibalikin sebenarnya ya ini tergantung kebutuhan kita. Pakai base64 untuk bikin skill randomnya segala macam gitu. Oke. Setelah itu nanti dia akan nyimpan. Nah, nyimpannya di sini. Dia set sign in through Passkey. Ini sebenarnya nyimpannya standar ya. Ini karena ini sampel aja. Kita bisa nyimpen biasanya kalau di set preference bisa di data store yang baru itu bisa ya, atau pakai SQLite terserah mau nyimpen di mana. Autentikasinya biar device-nya nggak dihack orang ya. Intinya ini kayak kalau kita login dapat token kan biasanya kita simpen ke preference biasa ya. Nah, intinya itu. Tapi informasinya sekarang agak banyak. Informasi dari servernya tuh biasanya kayak gini. Informasi registrasinya yang kita dapat setelah challenge tadi. Setelah kita nambahin digital asset. Nah, tadi kita nambahin dulu digital assetnya supaya aplikasi kita bisa kenalin metadata dari aplikasi kita bisa kenalin kalau sudah ada digital assetnya untuk apa namanya to create the Passkey gitu. Terus proses ID-nya gimana? Proses ID-nya juga sama ya. Jadi proses ID-nya ini hampir sama kalau tadi create, ini di sini get ya. Yang ini jangan diprotes ya. Untuk getnya ya sama kayak gini, kita ngambil get public key credential option dari mana, dari server gitu ya, seolah-olah dari server ya. Nah, isinya kayak gimana dari server itu? Biasanya kayak gini isinya. Jadi RPID itu apa? RPID itu ininya domain dari aplikasi kita. Jadi seolah-olah aplikasi kita ngirimin, oke siap, aplikasi kita ngirimin, nah RPID-nya ini gitu ya, ceritanya kayak gitu. Sorry. Nah nanti dia sama nih, dia get credential di list tadi ya opsinya, terus option passwordnya apa. Kalau udah oke, ya udah dia tinggal ngecek di sini. Kalau reset credentialnya sama ya. Jadi kalau misalkan hasilnya datanya yang dari server nih, public key-nya kan di download, terus di match sama si private key-nya. Oh sama nih, ya udah masuk deh gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke slide ya. Lama lagi nih internetnya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, passwordless itu sekarang sebenarnya akan menjadi nyata ya di masa depan nanti. Jadi mungkin saat ini passwordless itu masih menjadi second opinion atau second option lah gitu. Ketika kita mau mempertimbangkan untuk membuat autentikasi pada aplikasi kita, mau nggak mau tetap kita masih butuh password karena bagaimanapun sekarang belum semua provider support kayak tadi ya. Kalau Google Password Manager udah pasti support, Apple iCloud Keychain udah ada, Windows dengan Azure something gue lupa namanya apa, itu juga udah. Kenapa? Oke. Ya, tapi di luar itu mungkin kita juga nggak pengen tied ke satu vendor kan. Jadi apalagi kalau di banking ya, di banking itu biasanya
kita pengennya tuh bisa multi dependensi dengan provider gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa hanya type satu vendor atau satu provider aja. Jadi emang harus pertimbangannya harus banyak. Dan saat ini tuh juga sebenarnya Firebase juga lagi merencanakan untuk membuat integrasi Passkey dengan Firebase Out-nya gitu. Dan mungkin ini akan rilis soon ya. Semoga sih hopefully tahun depan. Jadi saat ini Firebase Out belum. Jadi kalau teman-teman pakai identity provider dan provider manajernya pakai si Firebase, saat ini Firebase Out masih resep cara yang biasa, yang identity provider tadi atau nggak password biasa gitu. Tapi kedepannya bisa pakai Passkey nanti di Firebase gitu. Jadi ini ada satu testimoni dari seseorang namanya Matthias Keller ya, gua ambil aja. Jadi sebenarnya kedepannya kalau Passkey ini jadi kenyataan dan bisa menggantikan benar-benar menggantikan password, itu benar-benar membuat cara orang membuat sebuah account atau cara orang untuk login itu menjadi lebih mudah dong, benar nggak? Kebayang kan udah nggak ada kolom password, apalagi ditambah 3 kali kan biasanya. Ya, kebayang kan? Kayak gitu aja udah kebayang, apalagi login biasanya disertai passwordnya lupa, forget lagi di reset lagi, kasih magic linknya di hack, gitu kan? Oke, sekian aja dari saya, terima kasih.